Good morning students, how are you today? I hope you are fine. Berjumpa kembali kita hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas rahmat kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami masih mohon berkat-Mu dalam PJJ hari ini. Berikanlah agar kami dapat memahami materi yang akan dibagikan dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Amin. Tematik tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Membuat peta pikiran mengenai informasi dari sebuah teks. 2. Mengetahui cara mendapatkan informasi dari sebuah teks petunjuk. 3. Menuliskan informasi dari sebuah gambar. A. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran kita sudah tahu ya, bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Berikut ada teks dari Bu Pena ya, anak-anak bisa lihat di buku Bu Pena mengenai minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tergandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas, oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Berikut ini beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari teks tadi, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Itu tadi keseluruhan informasi yang bisa kita peroleh dari teks ya. Nah, lalu informasi-informasi tadi dapat kita sederhanakan dan kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Paling atas tentang tema yang ada di teks yaitu tentang minyak bumi. Lalu asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi dibagi lagi menjadi bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Kalau sudah disajikan dalam bentuk peta pikiran, kita akan dapat dengan mudah memahami informasi yang tadi kita dapatkan dari teks. Lalu mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Contoh teks petunjuk di situ ya, ada ya, kincir angin plastik. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Apa informasi yang bisa kita peroleh dari teks petunjuk tersebut? Yang pertama tentu kegunaannya apa ya? Lalu alat dan bahan yang digunakan apa? Terus bagaimana cara membuatnya? Peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu beberapa informasi yang kita bisa peroleh dari teks petunjuk. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita harus membaca dengan intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi dalam teks petunjuk tadi kita harus membacanya berulang-ulang supaya kita benar-benar tahu informasi apa yang terkandung dalam teks tersebut. Yang C, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati.
Selain melalui teks, kita juga bisa melihat gambar. Dari gambar itu kita bisa mendapatkan informasi. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Bisa juga dengan menyampaikan gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Dilihat dari gambar tersebut, hal yang pertama kita peroleh adalah kejadian tersebut terjadi di India. Kita lihat dari pakaiannya. Lalu bertempat di lokasi pembuangan sampah, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan ibu itu? Ibu itu mencari sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan kesimpulannya apa? Berarti ibu itu pekerjaannya mungkin sebagai pemulung. Itu beberapa informasi yang bisa kita ambil dari gambar tersebut. Tugas, ada dua tugasnya. Yang pertama, membaca teks di halaman 75 Bupena 4A. Kemudian anak-anak buat diagram peta pikiran, lalu lengkapilah peta pikiran dari mana informasinya berdasarkan dari teks halaman 75 tadi. Lalu yang kedua, mengamati gambar dari Bupena halaman 83. Tulislah informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut. Ada dua gambar ya, gambar A dan gambar B. Nanti gambarnya tidak usah digambar, tulis saja informasi gambar A. Anak-anak dapat sampaikan atau tuliskan dalam bentuk poin-poin, misalnya tempatnya di mana, keadaannya bagaimana, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut. Lalu gambar B sama, tempatnya di mana, bagaimana situasinya. Anak-anak juga bisa membandingkan gambar A dan gambar B. Baiklah, demikian informasi dan materi yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan WA Japri Ibu. Selamat belajar, salam sehat selalu.